Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1731 sampai bab 1735, kartu selanjutnya memiliki arti baru. Ketika 4 kartu dibagikan, Ye Chen dengan cepat mendapat 3 S, 2 di antaranya berada di sisi terbuka. Dan William luar biasa, kartunya 10, J, Q, K, dan semuanya sekop. Melihat kartu ini, William tahu di dalam hatinya bahwa rekan dealernya seharusnya berencana memberinya straight flush, dan kemudian memberi Ye Chen 4S. Straight flush adalah kartu terbesar di Texas Hold'em, membunuh semua kartu lainnya. Saat ini, Ye Chen telah mengekspos 2 aces, dan jenis kartu terbaik adalah 4 aces. Bahkan jika dia memiliki 4S, dia tidak akan memenangkan straight flush. Oleh karena itu, William yakin Ye Chen akan kalah, dan dia akan menang. Tapi Ye Chen sepertinya tidak percaya pada kejahatan. Setelah beberapa putaran pertaruhan, dia memasukkan hampir semua chipnya. Melihat kartu terakhir dibagikan, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan William, jika saya kalah dalam permainan ini, pesawat itu akan menjadi milik Anda, dan 1 miliar euro akan segera dikirim ke Departemen Keuangan." William sangat bersemangat bahwa detak jantungnya sedikit gila. Dan dia berkata tanpa berpikir, "Maaf, Tuan Ye, lihat kartu ini, Anda menghabiskan banyak uang hari ini." "Aduh," Ye Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, "Uang kecil ini bukan apa-apa." Begitu istana Wanlong membuka mulutnya, "Saya ingin meninggalkan keluarga Ye seharga ratusan miliar euro. Bukankah kami dengan senang hati akan memberikannya kepada Anda?" Setelah mengatakan itu, Ye Chen tertawa dan berkata dengan nada mendukung, "Aku milikmu hari ini. Dewa kekayaan telah datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberimu sejumlah uang saku. Berapa banyak yang bisa kamu menangkan tergantung pada kemampuanmu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melirik ke arah dealer dan berkata sambil tersenyum, "Ini, bagikan kartunya." Dealer segera mulai membagikan kartu terakhir. Kartu yang dibagikan kepada Ye Chen adalah Ace of Spades. Melihat Ye Chen mendapatkan Ace of Spades, William sama sekali tidak terkejut. Tampaknya temannya ingin memberi Ye Chen 4S, yang kedua setelah straight flush. Namun William percaya bahwa kartu yang dibuatkan temannya untuknya pastilah kartu straight flush, yaitu 9, 10, J, Q, dan K. Selama Anda mendapatkan straight flush, Anda pasti akan memenangkan 4S Ye Chen. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa kartu terakhirnya pastilah 9 sekop. Kali ini, Ye Chen langsung menyerahkan kartu trufnya dan berkata dengan tenang, "Tuan William, saya punya 4S. Sepertinya Anda hanya bisa mengalahkan saya dengan straight flush. Straight flush ini tidak begitu mudah didapat, William." Dia tersenyum percaya diri dan berkata, "Tuan Ye, saya sangat beruntung hari ini. Jadi saya yakin kartu terakhir saya adalah 9 sekop." Ye Chen mengerutkan bibirnya, "Jangan lakukan ini dengan saya. Saya bahkan tidak memikirkannya. Saya tidak percaya padamu." William mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, "Karena Tuan Ye tidak mempercayainya, biarkan saja dealer membagikan kartunya secara langsung. Dan mari kita putuskan hasilnya dengan cepat." "Tidak." Ye Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan tersenyum. Dia berkata, "Sekarang kita telah bermain. Mari bermain sedikit lebih besar. Dengan tangan ini, kita masing-masing dapat menambahkan tambahan 2 miliar euro. Bagaimana kalau mengadakan permainan yang mengasyikkan?" Semua orang di tempat kejadian menjadi gila. Seseorang berseru, "Satu orang menambahkan 2 miliar euro, ini mengancam nyawa orang lain." Menggema,
saya belum pernah melihat pertaruhan sebesar ini dalam hidup saya. Iya, jadi, sangat mengasyikkan, William juga tercengang. Jika penampilan Ye Chen sebelumnya adalah sebagai anak pemecah uang yang mumpuni, maka menurutnya, penampilan Ye Chen saat ini hampir seperti Yesus pemecah uang. Saya pernah melihat orang memberikan uang, tapi saya belum pernah melihat orang memberikan uang seperti ini. Langsung tambah 2 miliar, hadiah uang ini begitu besar sehingga William bahkan tidak berani memintanya. Jadi, dia berkata dengan gugup, "Ya, Tuan Ye, menurut pendapat saya, kita tidak boleh menambahkan lebih banyak lagi dalam permainan ini. 2 miliar euro terlalu besar. Bahkan jika Anda tidak menganggap serius uang itu, kamu tidak bisa membuang uang seperti ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kartu Anda belum ditarik. Bagaimana Anda tahu pasti saya yang melempar uang?" William berkata dengan canggung, "Tuan Ye, saya tidak bercanda. Saya benar-benar berpikir saya memenangkan ini putaran kemungkinannya jauh lebih besar dari Anda. Atau kita langsung membuka kartunya, dan siapapun yang menang mendapat chip di atas meja, tanpa menambahkan apapun lagi." "Oke." Ye Chen tertawa sinis dan berkata dengan sinis, "Saya hanya akan mengatakan, Anda bertingkah seperti perempuan jalang, aku tidak berbuat salah padamu sepatah kata pun, kamu sudah memenangkan 1 miliar, apa yang kamu takutkan?" Lalu, dia berkata kepada Olivia, aku ingin menasihatimu, tunanganku, bahwa sebagai seorang laki-laki, kamu harus tegar ketika kamu harus tegar, kalau kamu lemah di saat kritis, bagaimana kamu bisa menjadi suami ratu di kemudian hari?" Olivia pun panik. Dia tahu William akan menang, tapi dia juga tahu kalau William menang terlalu banyak, kemungkinan besar akan terjadi masalah besar. Menghitung yang sebelumnya, jika Ye Chen menginvestasikan 2 miliar euro lagi untuk yang satu ini, itu akan menjadi 3 miliar euro tunai ditambah sebuah concorde. Dengan kartu ini saja, Ye Chen kehilangan lebih banyak aset daripada seluruh keluarga kerajaan Nordik. Sungguh, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apa yang dia pikirkan adalah, bagaimana jika Ye Chen kalah dan ingin membalas dendam pada William? Bagaimana jika dia merekrut istana Wanlong? Tapi yang Olivia tidak tahu adalah bahwa Ye Chen tidak kalah sama sekali. Dia cemas, tapi William dimarahi oleh Ye Chen karena cemas saat ini. Dia berkata dengan marah, "Tuan Ye, saya harap Anda mengerti bahwa saya tidak ingin menindaklanjuti taruhan 2 miliar ini, bukan karena saya tidak cukup jantan, tetapi karena saya tidak ingin memenangkan Anda terlalu banyak. Saya meninggalkan pesan untuk Anda. Ada jalan keluarnya. Tetapi mengapa Anda harus menjadi agresif lagi dan lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "William, saya tidak memberitahu Anda, pemikiran Anda adalah tipikal pemikiran yang buruk." Saat dia berbicara, Ye Chen mengejek dengan nada menghina, "Anda sama seperti orang-orang malang yang datang kepada saya setelah saya membeli Rolls-Royce dan memberitahu saya bahwa Rolls-Royce mengkonsumsi terlalu banyak bahan bakar dan menyarankan saya untuk tidak mengendarai Rolls-Royce. Anda mengatakan bahwa orang-orang miskin seperti itu tidak mau repot-repot memikirkannya. Saya bisa menghabiskan jutaan euro untuk membeli Rolls-Royce, tetapi tidak bisakah saya membeli tangki bensin seharga 100 euro? Setelah mendengar ini, semua orang di sekitar mereka tertawa diam-diam, meskipun perilaku Ye Chen kehilangan sejumlah besar uang sangatlah bodoh di mata mereka. Namun mereka juga harus mengakui bahwa perkataan Ye Chen masuk akal. Dia punya banyak uang, tapi apakah dia membutuhkan seseorang yang jauh lebih miskin darinya untuk mengajarinya cara menabung? William benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen akan aktif mencari kematian. Terlebih lagi, dia menganggap niat baiknya seperti hati dan paru-paru keledai, dan mempermalukan dirinya di depan umum sebagai orang miskin. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya, "Kamu memiliki nama keluarga Ye, saya memiliki niat baik dan ingin menyelamatkan separuh hidupmu. Tetapi kamu tidak menghargainya bahkan jika kamu hidup atau mati. Baiklah, aku akan kalahkan kamu dengan selisih yang besar hari ini,
kamu bahkan tidak akan menangis tanpa air mata. Memikirkan hal ini, dia membanting meja dan berkata dengan tegas, "Oke, 2 miliar adalah 2 miliar." Ye Chen mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, sebelum kartu terakhir dimainkan, sama seperti saya baru saja menulis perjanjian hipotek untuk Anda. Masing-masing dari kita akan menulis IOU 2 miliar, menandatanganinya dan menaruhnya di atas meja. Siapapun yang ingin menang akan melakukannya. Ambil catatan orang lain, bagaimana?" William mencibir dan berkata, "Tulis saja." "Tulis? Apakah kamu pikir aku akan takut padamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke. Kalau begitu tulislah dengan cepat. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikannya, tidak ada yang bisa menjadi nakal." "Oke." William yang sudah terlanjur marah langsung menurut perkataan Ye Chen. Dia menulis IOU senilai 2 miliar. Ye Chen juga tidak ambigu dan langsung menulis dengan jelas di kertas bahwa dia berhutang 2 miliar euro kepada William. Di saat yang sama, dia juga mengingatkan William, "Ngomong-ngomong, metode pembayaran harus ditulis dengan jelas. Jumlah penuh harus dibayar dalam waktu 24 jam. Jika tidak itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan ganti rugi akan 100% per hari." William masih punya waktu untuk berpikir saat ini dan mencibir. "Apakah aku takut padamu? Ayo, aku akan tuliskan sekarang juga." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil mencibir, "Tulis konten yang sama di IOU Anda sendiri." Selanjutnya, di bawah kesaksian semua orang dan direkam melalui video ponsel semua orang, keduanya menandatangani dan menarik janji pada IOU masing-masing. Ye Chen memasukkan kedua IOU ke dalam tumpukan chip pada saat yang sama, memandang ke dealer, tersenyum sedikit dan berkata, ayo main kartunya, mata." William, seperti naga komodo, menatap Ye Chen. Dia mencibir, "Tuan Ye, saya akan membiarkan Anda mati bahagia hari ini." Saat ini, William siap menerima 3 miliar euro dan sebuah pesawat penumpang Concorde. Semua orang di tempat kejadian, kecuali Ye Chen, menatap tangan dealer dan menunggu dengan napas tertahan. Kartu ini akan menentukan nasib miliaran euro yang ada di meja. William dan Olivia sama-sama yakin akan kemenangan. Ye Chen tidak peduli sama sekali saat ini, ekspresinya tidak senang atau sedih, tidak mendesak atau lambat, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dealer mengambil sebuah kartu saat ini, tiba-tiba membaliknya dan melemparkannya ke depan William. Pada saat ini, sebelum William dapat melihat dengan jelas kartu apa itu, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Karena, dia melihat, kartunya, berwarna merah. 4S Ye Chen sudah ada. Jika William ingin menang, itu pasti flush. Ace of Spades sudah ada di tangan Ye Chen. Jadi jika William ingin menang, kartu kelima hanya bisa dan harus 9 spades. Setiap orang yang pernah memainkan Golden Flower tahu bahwa sangat jarang mendapatkan 3 kartu straight flush, apalagi straight flush 5 kartu. Namun, William sama sekali tidak khawatir, karena dia tahu bahwa teman dealernya bisa memberinya kartu apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia sudah lama menyimpulkan bahwa kartu ini pastinya adalah 9 sekop. Namun, begitu kartunya berwarna merah, William tidak perlu melihat maksudnya, dia bisa yakin sepenuhnya bahwa dia kehilangan kartu tersebut. Kecuali Ye Chen dan Helena, orang lain yang hadir adalah tunangan William atau teman William. Jadi ketika mereka melihat bahwa kartu hall tersebut ternyata adalah kartu merah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan yang sangat menyesal. Olivia akan terkena serangan jantung. Saya pikir William telah menangkap yang besar, dan saya berpikir tentang bagaimana merayakannya nanti. Tetapi saya tidak menyangka ketika saya berbalik, William kehilangan begitu banyak. Tiba-tiba, calon Ratu Nordik menjadi sangat gugup dan bergumam di dalam hatinya, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa tidak 9 sekop? Mengapa tidak 9 sekop? William menambahkan. Dia bingung.
Kesenjangan besar miliaran euro antara kata pertama dan terakhir membuat seluruh pikirannya menjadi kosong. Dia tanpa sadar berteriak, bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin, kartuku seharusnya berwarna hitam. 9 buah persik, bagaimana bisa 6 berlian? Siapa yang mengganti kartuku? Ye Chen segera menyingkirkan penampilan aslinya dari anak laki-laki yang sedang menyebarkan uang, memandang ke William dan mencibir dengan dingin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apakah kartu ini milik ayahmu? Kamu membiarkan dia menjadi 9 sekop, dan dia adalah 9 sekop, itu omong kosong. William tampak seperti orang gila, memelototi teman dealernya, dan mengutuk, itu kamu. Apakah kamu sengaja mempermainkanku? Manfaat apa yang diberikan nama keluarga Ye kepadamu? Kamu benar-benar mengacau aku seperti ini, Marvin berkata dengan dingin. William, apa yang kamu katakan agak terlalu tidak bertanggung jawabkan. Ini pertama kalinya aku bertemu kalian hari ini. Aku sama sekali tidak mengenal teman yang menjadi dealer tamu ini. Ini jelas kesialanmu sendiri dengan kartu. Jadi mengapa kamu menyalahkan orang lain? Aku baru saja kalah darimu. Berkali-kali, pernahkah aku menyalahkan dealer? William sudah kehilangan pemikiran normalnya. Saat ini, dia adalah penjudi yang benar-benar putus asa. Dia mengertakkan gigi dan berkata, berhenti melakukan ini denganku. Aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku setuju dengannya untuk membantuku bermain kartu dan membiarkanku menang. Tapi dia membuatku kehilangan segalanya dalam hal yang paling penting. Pasti ada konspirasi sialan. Ye Chen, itu pasti kamu yang memanfaatkan kejahatan. Semuanya pada saat ini, semua orang tercengang. Baru kemudian pelari lainnya menyadari bahwa William dan pedagang itu berkolusi. William juga sangat marah saat ini, dan dia benar-benar kehilangan rasionalitasnya. Dia sekarang percaya bahwa bandar itu bekerja sama dengan Ye Chen dan membunuhnya. Jadi dia tentu saja sangat tidak senang. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dengan satu kalimat, dia akan menjual dirinya sendiri. Ye Chen berdiri saat ini dan berkata dengan dingin, "Oh, jadi kamu bekerja sama dengan orang lain untuk bermain curang? Tahukah kamu aturan di meja judi? Jika kamu menipu, tanganmu akan dipotong." William tiba-tiba berkata bangun, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera menyangkalnya, "Saya tidak curang, saya hanya berbicara omong kosong." Ye Chen mencibir dan berkata, "Kamu berbicara omong kosong, kan? Oke." Setelah Ye Chen mengatakan itu, dia memandang pria itu. Dealer bertanya dengan tegas, "Anda, jelaskan situasinya dengan jelas." Dealer itu buru-buru berkata, "William mengundang saya hari ini hanya karena dia ingin saya membantunya membuat kartu dalam permainan judi dan membiarkan dia menang. Dia telah melakukan ini lebih dari sekali demi uang, dan setiap kali dia menerima setidaknya ratusan juta euro. Kali ini saya juga diinstruksikan olehnya, jadi saya membantunya menipu." Marvin memandang William dengan dingin. "Ayo. Terus, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Dia bertanya dengan suara keras. William tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekilas IOU di atas meja. Hari ini, dia awalnya memenangkan 1 miliar dari Ye Chen, tetapi sekarang dia kehilangan IOU senilai 2 miliar, yang berarti dia tidak hanya tidak memenangkan uang Ye Chen, tetapi dia juga berhutang 1 miliar kepada Ye Chen. Namun dia merasa semua bukti utangnya ada di IOU itu. Selama IOU hilang, akun ini tentu saja tidak akan dihitung. Selama Anda menghancurkan IOU, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah menghabiskan sepanjang malam dengan sia-sia. Jadi, dia mengira dia cepat dan tiba-tiba mengambil tindakan, mengulurkan tangannya untuk mengambil IOU, dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti orang gila. Tapi apa yang disebut kecepatannya sudah sepelan semut di mata Ye Chen. Tepat ketika William hendak memasukkan IOU ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya dicengkeram erat. Segera setelah itu, terdengar suara pecah yang sangat tajam dari pergelangan tangan kanannya.
Klik, ia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangan kanannya. Ketika ia melihat ke atas, tiba-tiba ia menemukan bahwa pergelangan tangannya terhubung ke seluruh lengannya hanya dengan selapis daging. Tulang-tulangnya sudah lama patah, bahkan tunggul tulang yang patah pun menusuk kulit, dan darah terus mengalir. Ye Chen telah mengambil Iou dari tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bisa melakukannya, William. Lupakan saja tentang menyontek. Jika kamu kehilangan uang, kamu harus memakan Iou tersebut. Kamu adalah penipu yang sebenarnya, hitam." Saat dia berbicara, Ye Chen memperingatkannya dengan niat membunuh. Jika kamu ingin gagal membayar utangmu, hal berikutnya yang rusak seperti ini adalah benda di selangkanganmu itu. Seluruh tubuh William hampir roboh dan rasa sakit yang hebat menyebabkan keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap serius hari ini, dan dia akhirnya mengerti bahwa Ye Chen sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tapi dia juga sangat takut Ye Chen akan menghancurkan akarnya. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengaku kalah, dan berkata, "Oke, Ye Chen, kamu luar biasa, aku menurutimu." Ye Chen mencibir dan berkata, "Jangan patuhi aku tidak membutuhkanmu untuk patuhi aku juga. Kamu beri aku 2 miliar euro dulu. Aku akan membayar sebelum kita bicara." Itu tertulis hitam putih di kertas. "Aku tidak akan menyisihkanmu 1 sen pun." Berteriak dengan marah, "Aku baru saja memenangkanmu 1 miliar, sekarang aku kehilanganmu 2 miliar. Paling-paling, aku hanya berhutang padamu 1 miliar. Ye Chen berkata dengan wajah serius, "Berhentilah mempermainkanku di sini. Semua keripik di meja judi adalah milikku sekarang. Siapa yang kamu menangkan dengan 1 miliar? Ye Chen tersenyum menghina, dan berkata, "Lagi pula, keripik hanyalah mainan plastik, bukan uang. Dan Iou semacam ini ditulis di atas kertas yang ditandatangani dan yang dijanjikan adalah uang sungguhan. Apakah kamu mengerti?" William menjadi gila dan berseru, "Ye Chen, apakah kamu masih manusia? Begitu banyak orang di sini yang bisa bersaksi untukku. Mereka semua adalah saksi mata." Ye Chen mengangguk, "Tidak masalah, Anda memiliki saksi. Anda saksi, saya memiliki bukti yang tak terbantahkan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Bagaimana kalau kita melakukan ini saja dan pergi ke pengadilan di Eropa Utara besok? Anda memanggil semua saksi Anda ke pengadilan, dan saya akan melakukannya berada di sana. Tunjukkan Iou Anda di pengadilan dan lihat apa yang diputuskan pengadilan." Mengatakan itu, Marvin berkata lagi, "Juga, biarkan orang-orang Eropa menilai. Apakah benar Anda berhutang 2 miliar euro secara hitam putih kepada saya? Atau apakah Anda yang bersatu dengan orang lain untuk mencoba menyakiti saya? Tetapi pada akhirnya aku berbalik melawanmu dalam satu gerakan. Lebih masuk akal membunuh." Mendengar ini, William menjadi pucat karena ketakutan. Tapi Ye Chen belum selesai berbicara. Dia memandang William dan melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, biarkan Departemen Kehakiman Nordik mempelajarinya. Anda curang dalam permainan judi dan mencoba memenangkan 3 miliar euro dan sebuah pesawat. Untuk hal sebesar itu, menurut Anda hukum Nordik, saya penasaran berapa tahun hukumannya." Pada saat ini, pertahanan batin William telah runtuh sepenuhnya. Dia tahu betul bahwa begitu hal semacam ini benar-benar dibawa ke pengadilan, dia pasti akan kalah, dan itu pasti akan menjadi kekalahan yang menyedihkan. Belum lagi Iou yang ditulisnya sendiri, kini sudah ada di tangan Ye Chen, sebagai keturunan keluarga Rothschild, dan sebagai tunangan Ratu Eropa Utara yang hendak menikah. Ia justru akan menjadi penipu di dunia permainan kartu. Kejadian ini bagi orang lain sudah cukup untuk merusak reputasi seseorang. Terlebih lagi, jebakannya adalah 3 miliar euro ditambah sebuah pesawat. Jika berita ini tersebar, ini mungkin akan menjadi penipuan perjudian terbesar di dunia. Ini pasti akan menjadi bencana bagi reputasi keluarga. Hal terpenting bagi keluarga kerajaan dan keluarga besar Eropa adalah reputasi. Jika seorang anggota keluarga kerajaan,
meskipun dia seorang pangeran, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh keluarga kerajaan dan hal itu diumumkan ke publik, keluarga kerajaan pasti akan mencabut status kerajaannya dan mengusirnya dari istana untuk tujuan tersebut, melindungi wajahnya. Ada seorang pangeran di Inggris Raya yang telah dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Oleh karena itu, jika masalah ini pecah, pernikahan William dan Olivia sama sekali tidak mungkin bisa dilangsungkan. Terlebih lagi, begitu hal memalukan itu menyebar, itu akan mempermalukan seluruh keluarga Rothschild. Keluarga tingkat ketiga mereka biasanya tidak diperhatikan oleh anggota inti keluarga Rothschild. Tapi begitu skandal internasional pecah, anggota inti keluarga Rothschild pasti akan marah besar. Saat itu, seluruh keluarga William mungkin akan mengalami bencana. Selain itu, ada hal yang lebih mengerikan lagi. Di Eropa, curang saat berjudi sama saja dengan penipuan, dia akan dihukum karena penipuan. Jumlah uang yang dilakukan William sangatlah besar, dan itu pasti akan membuatnya masuk penjara. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera berlutut di tanah dengan keras, menangis dan memohon, "Ye Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Tolong, demi keuntunganku menikah besok, ampuni aku seumur hidup. Jika masalah ini benar-benar terungkap, hidupku akan hancur." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Kalau begitu hancurkan, apa hubungannya denganku?" William berlutut, dia terus bersujud di tanah dan menangis. "Ye Chen, harap diingat bahwa saya hanyalah pelaku pertama kali dan beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah, dan saya pasti akan membiarkan keluarga saya menemukannya cara untuk membantu saya membayar hutang ini. Hutang perjudian, saya hanya meminta Anda untuk menjadi mulia dan melepaskan saya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda harus memahami satu hal. 2 miliar hutang Anda kepada saya sekarang adalah jelas ditulis dalam warna hitam dan putih. Selama saya pergi ke pengadilan untuk menuntut Anda harus mengembalikannya kepada saya. Jika demikian, mengapa saya harus begitu sombong kepada Anda?" William hampir putus asa dan menangis. "Kamu Chen, bagaimana kamu bisa memaafkanku? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kita bisa mencegah masalah ini dibawa ke pengadilan?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Masalah ini tergantung pada ketulusan hati keluargamu." Setelah mengatakan itu, dia memandang Olivia dan berkata, "Olivia, orang tua William seharusnya minum bersama orang tuamu di ruang perjamuan di lantai pertama. Sekarang William telah menyebabkan hal sebesar itu, menurutku tidak dia bisa menyelesaikannya. Jadi aku akan memintamu untuk pergi dan membawa orang tua William ke ruang perjamuan. Hubungi kami dan lihat bagaimana William dan keluarganya akan menyelesaikan masalah ini." Olivia hampir pingsan saat ini. Dia akan menikah besok. Hal ini telah diumumkan kepada dunia. Orang-orang di seluruh negeri, bahkan Eropa akan memperhatikan upacara pernikahannya besok. Jika skandal besar menyebar tentang tunangannya saat ini, dan dia ditangkap oleh Departemen Kehakiman, maka reputasinya sebagai calon ratu akan hancur terlebih dahulu. Oleh karena itu, seperti William, dia sama sekali tidak bisa mengumumkan masalah ini ke publik. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta orang tua William untuk datang." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari keluar. Di ruang perjamuan saat ini, Richard Iliad bertukar cangkir dengan George Rothschild. Aman Ramovic yang ditampar Ye Chen sudah kembali ke kamar dengan marah. Istri mereka juga kembali ke kamar dulu karena terlalu mabuk. Di ruang perjamuan, hanya 2 pria ini yang tersisa, minum segelas demi segelas. Suasana hati keduanya sedang sangat baik. Lagi pula besok adalah hari baik bagi kedua anaknya untuk menikah. Tak lama setelah pernikahan, Olivia akan bisa naik tahta dan menjadi ratu. Saat itu, William sebagai suaminya juga akan resmi dikanonisasi sebagai pangeran. Saat itu, William yang bergelar pangeran pasti akan menjadi terkenal di keluarga Rothschild.
Mungkin seluruh keluarga mereka bisa masuk ke anak tangga kedua dalam keluarga Rothschild. Saat keduanya sedang asyik minum bersama, Olivia berlari dengan cepat dan berkata dengan terengah-engah, "Ayah, Paman George, naiklah ke lantai 2, William telah menimbulkan masalah besar." "Dalam masalah, Ayah William?" George bertanya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Bukankah kalian anak muda akan bermain kartu? Masalah apa yang bisa dialami William?" Olivia menangis dan berkata, "William hanya ingin membuat jebakan untuk Marvin dan bertarung dengannya. Salah satu miliknya teman-teman bergabung untuk menipu Ye Chen, tetapi Ye Chen mengetahuinya dan kehilangan 2 miliar euro kepada Ye Chen. Sekarang Ye Chen membuat keributan untuk pergi ke pengadilan." "Apa?" George merasa seperti seluruh orang merasa pusing dan berseru, ambisi macam apa yang dia miliki hingga berani menipu Ye Chen, dan dia melakukannya dengan cara yang begitu besar. "Bukankah aku sudah memberitahunya untuk tidak memprovokasi orang bernama Ye itu?" Olivia juga berkata. Dengan penyesalan yang besar, William merasa bahwa masalah ini pasti dapat dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak hanya dapat memenangkan banyak uang bagi Ye Chen, tetapi dia juga memiliki kesempatan untuk memenangkan concorde milik Ye Chen. "Kemarilah." "Tapi saya tidak melakukannya," berharap dia akan kehilangan 2 miliar pada Marvin pada akhirnya. George hampir pingsan setelah mendengar ini. Tak perlu dikatakan bahwa 2 miliar euro adalah jumlah uang yang sangat besar. Kuncinya adalah masalah ini telah mengarah pada situasi saat ini. Jika Ye Chen benar-benar ingin menikamnya, putranya akan hancur total. Di Eropa, jika reputasi seseorang bangkrut, segala sesuatu tentang dirinya juga akan bangkrut. Apalagi untuk jumlah yang begitu besar, saya khawatir saya akan dipenjara mulai sekarang sampai ulang tahun saya yang ke-80. Dia hanyalah anak laki-laki seperti itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuatnya masuk penjara. Oleh karena itu, George segera menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah tidak ada yang dapat dilakukan untuk membuat Ye Chen mengungkap masalah ini. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berdamai dengan Ye Chen. Jadi, dia buru-buru berdiri dan berseru, "Bawa aku ke sana, aku akan bicara dengan Marvin." Richard juga berkata dengan gugup, "Aku ikut denganmu." Tak lama kemudian, mereka berdua sudah bersama Olivia, lari ke ruang catur dan kartu di lantai 2. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat William, yang kehilangan salah satu tangannya, dan sedang berlutut di tanah sambil menangis dengan sedihnya. Saat ini, Ye Chen berdiri di depannya dengan tangan bersilang, tampak sombong. Begitu George memasuki pintu, dia tidak berani mempedulikan putranya. Dia buru-buru mendatangi Ye Chen dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Ye, masalah ini karena kegagalan saya dalam mengajar anak saya. Saya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka anak pemberontak ini akan melakukan hal keji seperti itu. Ku harap kamu bisa lebih memaafkanku." Ye Chen bertanya kepadanya, "Dia adalah putramu, bukan putraku. Mengapa aku harus memaafkannya?" Melihat bahwa Ye Chen tidak menyetujui permintaan belas kasihannya, George buru-buru berkata, "Tuan Ye, anak saya telah melakukan kesalahan. Sebagai seorang ayah, saya pasti akan menemukan cara untuk menebusnya. Saya akan mencoba milik saya yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tolong jangan lakukan ini." Marah, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Karena kamu memiliki sikap ini, aku tidak akan berbicara omong kosong kepadamu. Putramu berani menipuku, dan dia ingin melakukannya menipu saya untuk 3 miliar euro dan sebuah concorde sekaligus pesawat terbang, sepanjang hidup saya. Ye Chen, saya belum pernah bertemu seseorang yang begitu kejam. Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini?" George tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di wajahnya. Dia juga tidak menyangka kalau putranya akan begitu berani. 3 miliar euro, sebuah concorde, ini bukan perjudian, ini kanibalisme. Sebelum dia bisa memikirkan bagaimana memberikan jawaban yang memuaskan kepada Ye Chen menjabat IOU 2 miliar euro di tangannya dan berkata dengan tenang,
Dan IOU ini ditulis oleh putra Anda sendiri. Dia berhutang 20 miliar euro kepada saya. Miliar euro? Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan hutang ini? George segera menyeka keringat di kepalanya. Dengan jumlah yang begitu besar, dan pihak lainnya adalah keluarga Y, dia segera menyadari bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, putranya akan melakukannya, mungkin akan duduk di penjara. Apalagi besok adalah hari pernikahannya dengan Olivia, kalau William masuk tidak akan ada apa-apa. Oleh karena itu, semuanya sekarang terfokus pada situasi secara keseluruhan. Jadi George mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan ya, saya melunasi hutang 2 miliar euro atas nama putra saya, mohon bermurah hati dan murah hati." George sudah mengalami pendarahan hebat kali ini. 2 miliar euro, yang merupakan 20% dari total aset keluarganya, diberikan kepada Marvin sekaligus, dan kerugiannya sudah sangat besar. Tapi sekarang dalam situasi ini, George tidak bisa ragu lagi. Jika Anda sedikit ragu, masalahnya mungkin tidak dapat diubah. Ye Chen tidak terlihat puas sama sekali saat ini, tetapi berkata dengan nada meremehkan, "Bahkan jika Anda memberi saya kompensasi 2 miliar euro, itu hanya akan menyelesaikan masalah utang. Bagaimana masalah dia menipu saya akan diselesaikan? Anda harus tahu bahwa IOU ini ditulis hitam putih oleh putra Anda, dan juga ada sidik jarinya. Bahkan jika Anda membawanya ke pengadilan, Anda tetap harus mengembalikan uang itu kepada saya, dan saya percaya bahwa Nordik orang pengadilan pasti bisa membantuku mendapatkan keadilan." Setelah mengatakan itu, Marvin menatap Olivia dengan sengaja, lalu berkata dengan lantang, "Dan aku masih tidak tahu apakah ada William di antara kalian. Kaki tangan, aku akan melakukannya. Serahkan masalah ini kepada otoritas kehakiman Nordik. Saya yakin mereka akan mampu menyelesaikannya." Melihat Ye Chen mencoba mengungkap masalah ini, tekanan darah George naik dengan gugup dan otaknya terasa pusing. Bukan hanya dia, tapi Olivia juga hampir pingsan. Dia sangat gugup dan berpikir dalam hati, meskipun kali ini William bermaksud menipu Ye Chen, saya mengetahuinya sejak awal, dan saya juga mendiskusikannya dengan William. Bahkan tempat di mana kejahatan itu dilakukan disediakan oleh saya. Ya, saya bahkan sudah menjelaskan dengan William sejak lama bahwa satu orang akan berbagi setengah dari barang curian. Jadi dari sudut pandang hukum, saya pasti dianggap kaki tangannya, jika Ye Chen benar-benar membeberkan masalah ini dan menyerahkannya jika diselesaikan oleh sistem peradilan, maka sistem peradilan harus menginterogasi William terlebih dahulu. Dan William, seorang idiot bau seperti William yang tidak melihat kebaikan dalam apapun, pasti akan segera mengakuiku. Jika orang-orang tahu, calon Ratu Eropa Utara sebenarnya menipu orang lain untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, maka aku pasti tidak akan punya kesempatan untuk mewarisi tahta. Olivia, yang jantungnya hampir melonjak ke tenggorokannya, bergegas menemui ayahnya Richard dan berbisik sambil menangis di telinganya. Dia berkata, "Ayah, masalah ini tidak boleh meninggalkan ruangan ini bagaimanapun caranya, karena William dan aku merencanakan masalah ini bersama. Begitu dia tertangkap, dia pasti akan mengaku padaku. Lalu tapi itu sepenuhnya berakhir." Ketika Richard mendengar ini, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia akhirnya pulih, mengertakkan gigi, menatap Olivia, dan bertanya dengan suara rendah, "Terbuat dari apa otakmu? Seseorang yang akan mewarisi tahta dan menjadi ratu sebenarnya akan ikut serta dalam kecurangan semacam ini. Perjudian, kamu akan membuatku gila sampai mati." Richard benar-benar menjadi gila, meskipun keluarga kerajaan Nordik sangat populer di kalangan masyarakat Eropa Utara. Terus terang, ini adalah maskot keluarga dan tidak memiliki keistimewaan hukum apapun. Selain itu, operasi sebenarnya di negara-negara Nordik semuanya ditangani oleh tim pemerintah Nordik. Kabinet dan parlemen adalah pengelola sebenarnya negara ini. Keluarga kerajaan tidak memiliki kekuasaan sebenarnya. Begitu keluarga kerajaan melanggar hukum,
badan peradilan Nordik tidak akan melindungi mereka. Memikirkan hal ini, Richard buru-buru turun tangan dan berkata, "Tuan Ye, William pasti salah, tentu saja dia harus dihukum. Tapi tolong lihat juga sikap George yang aktif menyelesaikan masalah. Jangan sama dengannya." Saat dia berkata, Richard berkata lagi, "Bagaimana kalau begini, Tuan Ye? Biarkan keluarga Rothschild memberi Anda sebagian lagi dari kompensasi atas penipuan William, dan perlakukan itu sebagai kompensasi pribadi. Bagaimana menurut Anda?" Kapan George mendengar ini, dia segera mengangguk dan memohon, "Tuan Ye, sebutkan nomornya, selama masih dalam kisaran yang kami mampu, kami tidak akan ragu, Ye." Chen mendengus dan mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah menurut Anda masalah ini dapat diselesaikan dengan uang? Apakah menurut Anda keluarga Ye saya kekurangan uang? Kami telah memberikan ratusan miliar euro ke Istana Wanlong. Apa arti uang bagi saya?" Saat dia berbicara, ekspresi Ye Chen perlahan-lahan memudar. Dia menjadi tenang dan berkata dengan tegas, "Aku hanya ingin melampiaskan amarahku sekarang. Tidak ada yang berani menipuku seperti ini sejak aku masih kecil. Terakhir kali, seorang pria buta mencuri kartu bankku dan mentransfer lebih dari 20 miliar yuan dari saya. Saya pikir dia sangat berani sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi hari ini seseorang benar-benar ingin menipu saya sebesar 3 miliar euro dan sebuah concorde. William, Anda sangat berani." George mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Lalu dia menendang William hingga dia berlutut di tanah, lalu bergegas ke atas, menarik kerah bajunya, dan menamparkan wajahnya 7 atau 8 kali. Sambil memukulinya, dia mengutuk, "Kamu adalah bajingan yang gagal mencapai apapun dan cenderung gagal. Saya harus memukulmu sampai mati hari ini untuk memberi Tuan Ye kesempatan untuk melampiaskan amarahnya." William dipukuli dengan sangat keras bahwa matanya dipenuhi bintang dan air mata mengalir di wajahnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak berani mengatakannya. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, dan jika dia tidak memuaskan Ye Chen hari ini, dia akan hancur total. Oleh karena itu, sekarang saya hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan pukulan tersebut. Setelah George menamparnya 7 atau 8 kali, dia menatap Ye Chen melihat bahwa Ye Chen tidak peduli sama sekali. Dia tahu bahwa dia pasti masih belum memahami kebenciannya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan menamparnya belasan kali, hingga pipi William menjadi merah. Melihat William hampir pingsan, George tidak punya pilihan selain berhenti dan memohon pada Ye Chen, "Tuan Ye, kita tidak bisa bertengkar lagi. Jika kita terus bertengkar, William tidak akan bisa mengadakan pernikahan besok. Tolong, demi seperti apa dia, beri dia istirahat." Ye Chen mencibir, "Putramu telah mengungkapkan hal sebesar itu, dan kamu masih ingin mengadakan pernikahan? Kamu sudah besar sekali hati. Saya menyarankan Anda untuk segera mengumumkan penundaan pernikahan sebelum hari pernikahan. Tunggu sampai William dibebaskan dari penjara. Saat itu, Olivia masih memiliki reputasi sebagai orang yang benar-benar tergila-gila berbicara tentang ini." Ye Chen berkata dengan penuh kerinduan, "Pikirkanlah, seorang gadis muda menunggu kekasihnya dibebaskan dari penjara, dan menunggu sampai dia berusia 70 atau 80 tahun. Sungguh kisah cinta yang mengharukan ini." Dan pada akhirnya, ketika dua pengantin baru berambut abu-abu, ketika mereka berjalan menyusuri aula pernikahan dengan gemetar bergandengan tangan dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akhirnya mencapai kesuksesan, semua orang akan tersentuh oleh mereka. Jika Anda melihat contoh seperti ini di seluruh dunia, aku khawatir tidak akan ada yang lain. Kan? Menurutku itu pasti bisa menjadi kisah cinta yang sebanding dengan Romeo dan Juliet. Olivia sangat malu hingga dia ingin menggali lubang di lantai dengan jari kakinya dan merangkak ke lantai pertama. Omong kosong apa? Romeo dan Juliet, itu? Bagaimana dia bisa menunggu William dibebaskan dari penjara? Sekarang dia hanya berharap bisa memutuskan semua hubungan dengan William secepat mungkin. Jika tidak, William akan masuk penjara dan dia tidak akan berakhir dengan baik.
Bagaimana mungkin ayah William, George, tidak mendengar sarkasme dan sarkasme Ye Chen? Melihat bahwa Ye Chen sama sekali tidak ingin merahasiakannya sekarang, dia sangat ketakutan. Dia memandang Ye Chen dan memohon, "Tuan Ye, kesalahan dalam masalah ini adalah saya tidak mengajar anak saya dengan baik. Selama Anda memberitahu saya kondisi Anda, tidak peduli betapa sulitnya, saya akan menemukan jalan untuk memenuhi kebutuhanmu." Ye Chen tidak melakukannya. Dia mengabaikannya, memandang William, dan berkata dengan dingin, "William, jika kamu ingin aku menunjukkan superioritasku, pertama-tama kamu harus dengan jujur menjelaskan sebab dan akibat dari semuanya dengan segera, termasuk dengan siapa kamu mengambil keputusan ini. Ada begitu banyak orang yang hadir di dalam, selain dealer yang membagikan kartu. Berapa banyak kaki tangan lainnya?" William berkata buru-buru, "Tidak lagi. Hanya dealer yang menjadi kaki tangan saya. Dia berada di Las Vegas sebelumnya. Saya telah menjadi dealer di kasino Sri Lanka selama bertahun-tahun dan memiliki keterampilan berjudi yang sangat baik, jadi saya sering bermain-main dengannya dan memenangkan sejumlah uang saku di pesta serupa. Hal ini merupakan konspirasi oleh kami berdua dari awal hingga akhir, dan tidak ada pihak ketiga. Orang-orang terlibat." Ye Chen berkata dengan dingin, "Apakah semua yang Anda katakan benar? Saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya bahkan setengahnya sepatah kata pun, saya akan segera menelepon polisi. Saat itu, saya juga akan meminta keluarga Ye untuk melapor ke Nordic. Sistem peradilan memberi tekanan pada Anda dan menuntut hukuman yang tegas untuk Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Dan kamu harus berpikir jernih. Kalau kamu ditangkap polisi, kamu boleh dipenjara seumur hidup. Sampai saat itu tiba, aku tidak peduli siapa orang yang ingin kamu lindungi. Tapi kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Pada saat itu, orang lain masih dapat menjalani kehidupan mereka sendiri yang bebas dan tidak terkendali. Tetapi Anda hanya akan dapat tetap berada di balik jeruji besi." George mendengar. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia berjalan ke arah William dalam 1 atau 2 langkah, menamparkan wajahnya lagi dengan keras, dan berteriak dengan marah, "Sudah berapa lama sejak kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar ingin masuk penjara? Masuklah sendiri, penjara tidak masalah, tapi jangan menyeret seluruh keluarga kami." William panik di dalam hatinya, dan tanpa sadar menangis. Saya katakan sekarang, perencana masalah ini adalah Olivia, dan kami berdua mendiskusikan masalah ini bersama." Ketika Olivia mendengar ini, dia langsung menjadi geram dan berkata, "William, jangan memfitnah saya, ini semua idemu sendiri. Apa hubungannya dengan saya?" William berkata dengan sedih, "Itu memang ideku, keluar, tapi kamu juga sangat mendukung, dan Anda juga mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, saya akan membagi setengahnya dengan Anda. Jika saya bisa memenangkan Concorde Ye Chen, Anda juga akan berada di pesawat setengah." "Kamu bicara omong kosong." Olivia tidak menyangka William akan menjual semuanya karena dia takut diselidiki lebih lanjut. Dia sangat marah dan berteriak keras, "William, kamu masih ingin menyeretku ke dalam masalah saat ini. Aku melakukan kesalahan, tidak perlu menikah besok, dan aku tidak akan melakukan apapun denganmu di masa depan." Ye Chen melihatnya. Olivia mencibir, "Olivia, jika Anda polisi Nordic memutuskan bahwa Anda memang kaki tangan William, maka Anda tidak akan bisa menikah bahkan jika Anda mau. Bahkan jika Anda adalah aksesori, saya takut kamu harus masuk penjara selama beberapa tahun." Ketika Olivia mendengar ini, dia menangis dan memohon dengan getir, "Tuan Ye, kami tidak memiliki keluhan antara Anda dan saya, jadi tidak perlu untuk menghancurkan masa depanku, kan? Kalau tidak, kamu bisa membuka harga, tidak peduli berapa harganya. Selama itu masih dalam kisaran beban keluarga kerajaan bersedia memberikan kompensasi padamu." Melihat itu, Olivia mengatakan ini, George buru-buru mengutarakan posisinya, "Pak Ye, maksud saya sama.
Apa yang ingin Anda lakukan? Bagaimana kami bisa puas dan mau go private? Tanyakan saja harganya kepada kami, selama kami mampu membelinya itu. Kami akan melakukannya, sambil berkata. Dia menunjuk ke arah William dan Olivia dan tersedak. Lihat, keduanya anak-anak masih sangat kecil, dan Olivia akan segera menjadi Ratu Eropa Utara. Jika masalah ini terungkap, maka kehidupan kedua anak ini akan hancur total. Ye Chen menyentuh dagunya dan terdiam beberapa saat. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, mereka berdua masih sangat muda. Aku benar-benar ingin menghancurkan mereka masa depan. Saya merasa sedikit menyesal." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Hei, melihat betapa salehnya kalian semua, saya dapat memilih untuk merahasiakan masalah ini. Tetapi itu tergantung pada sikap kalian berdua untuk menyelesaikan masalah ini." Ye Chen mengatakan. Ini begitu dia keluar, kedua keluarga itu langsung mengerti maksud perkataannya. Karena tergantung sikap, maka wajar jika menunjukkan ketulusan. Jadi, ayah William, George, segera berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, selama Anda bersedia menunjukkan kebaikan Anda, saya akan segera membayar Anda 2 miliar euro. Ketika dia mengatakan ini, hati George berdebar-debar, berdarah. Keluarga mereka memiliki total aset puluhan miliar euro. Mereka awalnya berjanji kepada keluarga kerajaan Nordik untuk menginvestasikan sejumlah besar uang di properti keluarga kerajaan Nordik setelah mereka menikah. Kini, William kembali melakukan tipu muslihat besar. 2 miliar euro itu jauh melebihi cadangan arus kas keluarga mereka. George hanya dapat menggunakan uang yang dia rencanakan untuk diinvestasikan pada keluarga kerajaan setelah menikah untuk membayar Marvin terlebih dahulu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Putramu awalnya berhutang padaku 2 miliar. Itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Sebagai ayahnya, wajar jika kamu melunasi hutang ini untuknya. Mengapa? Apakah Anda masih menjilat wajah Anda dan memohon agar saya menunjukkan kebaikan saya?" George tidak menyangka bahwa 2 miliar euro tidak dapat memuaskan Ye Chen. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan bertanya kepadanya, "Ya, Tuan, ya, bagaimana kamu bisa puas, Ye?" Chen berkata dengan tenang, "Jika kamu ingin aku menunjukkan tangan muliaku, maka selain 2 miliar ini, kamu harus menunjukkan ketulusan agar itu bisa dibenarkan." George adalah sangat gugup hingga suaranya bergetar, dan bertanya dengan lembut, "Ya, Tuan Ye, berapa banyak yang Anda inginkan?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin banyak, selain keduanya tunggakan miliar euro, dan 3 miliar euro lagi sebagai kompensasi mental, 5 miliar sudah cukup." Kedengarannya lebih baik. Mata George menjadi gelap, dan dia berseru, "Tuan Ye, 5 miliar euro, apakah itu terlalu berlebihan?" Ye Chen bertanya balik, "Apakah itu terlalu berlebihan?" George hampir pingsan dan tersedak, "Tuan Ye, 5 miliar euro memang terlalu banyak. Bagaimana kami bisa mendapatkan begitu banyak uang?" Ye Chen memandang Olivia dan berkata dengan ringan, "Olivia, karena kamu juga terlibat dalam masalah ini, maka 5 miliar euro akan dibayar oleh kalian berdua. Adapun berapa banyak yang akan dibayar setiap keluarga, kamu dapat menegosiasikan proporsinya. Dalam setengah jam, saya akan melihat 50-100 juta euro telah ditransfer ke rekening saya." Olivia tertegun ketika mendengar ini, dan berseru, "Marvin, keluarga William sudah bersedia membayar untuk masalah ini. Bagaimana mereka bisa meminta keluarga kerajaan kita juga membayar? Kamu tidak bisa menghasilkan uang ganda dalam satu hal, kan?" Marvin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Olivia, kamu benar sekali. Aku hanya ingin menghasilkan uang ganda dalam masalah ini." Bersambung.